kalau kita baca di dalam Amsal 31 ayat 10, Raja Lemuel juga menganggap wanita yang baik itu sulit sekali ditemukan. Jadi sudah ada pendapat dua orang ini ya, dua raja yang besar, yakni Raja Salomo dan Raja Lemuel, sama-sama mengatakan bahwa wanita baik sulit ditemukan. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada seri yang ke-7 di dalam perenungan Kitab Pengkhotbah dengan tema Nasihat untuk Kehidupan yang Seimbang. Kita baca bersama-sama dari Pengkhotbah pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-29. Saya bacakan untuk kita semuanya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan yang tidak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu bodoh dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain, untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-29. Di dalam pelajaran kita sebelumnya, Pengkhotbah memberikan nasihat untuk hidup yang lebih baik, yakni kehormatan lebih baik daripada kemewahan, hari kematian lebih baik daripada hari ulang tahun, rumah duka lebih baik daripada rumah pesta, akhir lebih baik daripada awal, kesabaran lebih baik daripada tinggi hati, saat ini lebih baik daripada masa lalu, hikmat lebih baik dari kekayaan, mengundurkan diri lebih baik daripada marah. Nasihat semacam itu secara khusus dirancang untuk membuat hidup yang terbaik, karena hidup di bawah matahari adalah kesia-siaan. Saat kita memperhatikan paruh kedua dari pasal 7, ada pernyataan yang agak menantang dan sulit.
yang harus dipahami dalam konteksnya dan konteks Alkitab secara keseluruhan. Tampaknya pengkhotbah sering memberikan nasihat melawan ekstremisme, khususnya di bagian pertama, tempat kita menemukan saran untuk yang pertama, lakukan hal-hal dengan seimbang. Yang pertama adalah ekstrim dapat menciptakan masalah. Salah satu kesia-siaan hidup adalah bahwa orang benar tidak selalu makmur dan orang jahat tidak selalu menderita. Di sini pengkhotbah melihat apa yang tidak dilihat oleh teman-teman Ayub. Mereka beralasan bahwa orang benar tidak pernah menderita, hanya orang jahat. Namun Ayub seperti pengkhotbah tahu bahwa kasus tidak selalu demikian, karena Ayub betul-betul dengan penuh integrasi di hadapan Tuhan, mengetahui bahwa dirinya hidup saleh di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu sehingga orang saleh pun menderita. Sedangkan teman-teman Ayub ketika duduk bersama dengan Ayub siang dan malam menemaninya, mereka memang awalnya sangat berempati, tidak membuka mulutnya untuk menghujat dan mengata-ngatai Ayub. Mereka menunjukkan simpati yang dalam, tetapi konsep mereka adalah bahwa orang saleh tidak seharusnya menderita. Nah, tetapi Ayub dan pengkhotbah tahu bahwa tidak selamanya orang saleh atau orang benar itu tidak selamanya hidupnya baik-baik saja. Ada saatnya diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami penderitaan. Tentu saja, baik Ayub maupun pengkhotbah tahu tujuan akhir dari orang jahat. Jadi dalam hal ini Salomo, dan kalau kita bandingkan dengan Ayub yang menderita walaupun dia sangat saleh, kedua tokoh ini sama-sama tahu bahwa bagaimanapun menderitanya orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, namun ujung hidupnya itu berbeda sekali dengan orang yang melakukan kejahatan. Orang jahat disediakan untuk hari malapetaka dan murka. Itu terdapat di dalam Ayub 21 ayat 30. Baik bagi mereka yang takut akan Tuhan. Nah, jadi bagi kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu adalah happy ending, itu adalah baik. Baik bagi orang yang takut akan Tuhan itu disimpulkan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Seseorang harus menghindari ekstrim dalam mencari kebenaran dan hikmat. Ada kebenaran yang harus dihindari, yaitu kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang lahir dari kesombongan dan tinggi hati. Orang Farisi adalah kasus klasik tentang munafik di dalam kebenaran. Nah, kebenaran seperti inilah yang harus dihindari. Ini munafik, ya. Jadi tidak ada yang benar kalau di dalam kebenaran itu ada munafik, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Nah, jadi inilah yang harus dihindari. Ada juga hikmat yang harus dihindari, yakni hikmat yang berasal dari dunia ini. Hikmat yang lahir dari kesombongan dan tinggi hati itu harus dijauhi, itu bukan hikmat dari Allah. Seseorang juga harus menghindari ekstrim dalam kejahatan dan kebodohan. Bukan berarti sedikit kejahatan dan kebodohan bisa diterima oleh Tuhan, tidak demikian. Tapi Tuhan panjang sabar dan memberi kesempatan kepada beberapa orang untuk bertobat. Baik orang bodoh maupun orang yang ekstrim, orang yang hidupnya ceroboh, Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat. Sementara amarah dan murkanya tergerak untuk menghukum yang sombong dan yang terang-terangan meremehkan dia. Bagian B, jangan menolak kebenaran dan hikmat. Seseorang harus tetap takut akan Tuhan. Memahami bahaya ekstrim itu sangat penting sekali supaya kita tidak ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Takut akan Tuhan tetap menjadi kunci untuk pengetahuan yang benar dan menyenangkan Tuhan. Jadi ini adalah kunci yang sudah ditemukan oleh Salomo untuk hidup di dalam keseimbangan, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan, sehingga hidupnya menjadi mubazir. Hikmat memang ada tempatnya. Lebih baik dari 10 penguasa atau orang-orang perkasa di sebuah kota. Jadi hikmat ini dibandingkan dengan 10 penguasa atau 10 orang-orang yang perkasa di sebuah kota. Jadi
kekuatan hikmat itu jauh melebihi kekuatan penguasa tersebut. Kemudian hikmat juga dibandingkan dengan lebih baik dari kekuatan. Jadi kekuatan superpower seperti apapun itu akan kalah oleh hikmat, karena hikmat lebih berbicara daripada kekuatan. Namun tidak ada yang sempurna, bahkan seperti yang dinyatakan oleh pemazmur, seperti juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, kita melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang mengatakan tidak ada Allah, mereka menentang Allah dan sebagainya. Nah, itulah yang harus dijauhi, karena orang yang berhikmat tentu tidak akan mengatakan hal-hal yang demikian. Bagian C, jangan percaya semua orang yang orang katakan. Kita terkadang mendengar orang lain mengatakan hal-hal buruk tentang kita, menggosipkan kita, dan kita menjadi marah. Orang telah mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang orang lain. Jadi jangan menganggap apa yang kita dengar dengan terlalu serius. Anggap angin lalu saja. Jangan terlalu serius dan cepat untuk marah. Itu hanya membuang-buang energi saja. Jadi harga diri kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain, tetapi harga diri kita dan keberhargaan kita ditentukan oleh Allah sendiri. Pengertian bagian ini nampaknya menjadi salah satu keseimbangan, bukan bereaksi berlebihan sehingga kita melampaui tujuan yang sebenarnya, yaitu menyenangkan Tuhan. Sepanjang nada yang sama, orang juga harus mengingat itu sama berharganya dengan hikmat. Yang kedua, kita melihat hikmat itu sendiri bukan jawaban. Beberapa pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh hikmat. Pengkhotbah telah membuktikan beberapa hal dengan hikmat, tetapi hal-hal lain terlalu dalam dan terlalu jauh. Tidak semua pertanyaan bisa diselesaikan oleh hikmat. Yang berikutnya, ada wanita jahat, itu harus dihindari. Wanita jahat pasti harus dihindari. Dia menggunakan hatinya untuk mengetahui hikmat dan kebodohan. Jadi pengkhotbah sudah mengetahui semua muslihat, semua tipu daya yang mematikan. Dia melihat ada orang bodoh dan ada juga orang hikmat. Ada penipu, ada juga yang baik, ada juga yang jahat, dan ada juga yang saleh. Jadi apa yang dia temukan pada wanita yang jahat ini lebih pahit daripada kematian. Nah, itu adalah wanita yang jahat. Jadi bayangkan, pengkhotbah sudah melihat bahwa yang lebih pahit daripada kematian itu adalah seorang wanita yang sangat jahat. Dikatakan di dalam bagian C, orang yang baik sulit sekali ditemukan. Mencari orang baik, dia hanya menemukan 1 di antara 1000. Bayangkan ya, kalau ada 1000 orang, kira-kira hanya 1 orang yang baik. Betapa langkanya orang yang baik dari zaman dulu sampai sekarang ini. Jadi kalau kita menemukan orang yang baik di dalam hidup kita, biarlah tidak pernah kita lepaskan lagi. Kita jadikan dia sebagai best friend, kita jadikan dia sebagai saudara, kita jadikan dia sebagai sekutu kita di dalam melayani dan menyembah Allah. Wanita yang baik bahkan lebih jarang lagi. Kalau tadi Salomo mengatakan ada 1 yang baik di antara 1000 orang, dikatakan itu adalah pria, itu adalah laki-laki. Sedangkan mencari wanita yang baik dikatakan lebih jarang lagi. Mungkin pengkhotbah, dalam hal ini Salomo, sedang merenungkan pengalamannya dengan 7 orang istri dan 300 orang selir ataupun gundik. Pasti ini bukan contoh yang bagus, karena di dalam kehidupannya Salomo dengan 1000 wanita, Salomo ini sempat dipengaruhi juga oleh istri dan selir ataupun gundiknya yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup, sehingga akhirnya membawa jerat bagi Salomo jatuh kepada penyembahan berhala. Jadi saya yakin sekali bahwa Salomo sedang merenungkan ketika dia menuliskan surat di dalam kitab pengkhotbah ini. Jadi kita melihat, dan bahkan ada, kalau kita baca di dalam Amsal 31 ayat 10, Raja Lemuel juga menganggap wanita yang baik itu sulit sekali ditemukan. Jadi sudah ada pendapat 2 orang ini ya, 2 raja yang besar, yakni Raja Salomo dan Raja Lemuel, sama-sama mengatakan bahwa wanita baik sulit ditemukan. Jadi berbahagialah
Kalau kita sebagai wanita, sebagai perempuan, dan kita dikenal orang sebagai perempuan ataupun wanita yang baik, terpujilah Tuhan kalau kita mendapatkan predikat tersebut. Tentu saja masalahnya bukan pada Tuhan jikalau ada satu di antara 1.000 orang pria, hanya satu orang yang baik. Dan kalau kita menemukan ada satu wanita di antara 1.000 wanita, itu juga ada satu wanita yang baik misalnya, saudara, itu bukan masalahnya. Kenapa Tuhan tidak menciptakan banyak wanita baik atau banyak pria baik? Masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya adalah memang orang jujur itu Tuhan yang menegakkannya. Tuhan yang membuat manusia menjadi jujur. Nah, tetapi banyak sekali orang-orang akhirnya mengubah perilaku mereka. Mereka mengejar banyak hal yang jahat, sehingga akhirnya orang jujur menjadi sedikit, banyak orang yang baik akhirnya menjadi jahat karena tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kesimpulannya, harga diri manusia cenderung mendorongnya untuk bertindak ekstrim. Mereka yang tidak puas untuk mentaati firman Tuhan sering sekali berbuat banyak dosa. Banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan mereka yang mencari kebenaran bisa pergi terlalu jauh. Kemarahan yang benar bisa menjadi kemarahan yang membenarkan diri sendiri. Nah, ini sudah salah melangkah kalau setiap apa yang membuat dirinya marah, lalu akhirnya dibangun doktrin, dibangun ajaran untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu tentu saja sudah jauh dari firman Tuhan. Solusinya bukanlah menahan diri dari kebenaran dan hikmat, tetapi untuk mencarinya dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dan untuk menerapkan kelembutan, kesabaran, kerendahan hati dalam segala hal, bahkan terhadap mereka yang menentang Tuhan. Kita yakin hal itu konsisten dengan nasihat untuk kehidupan yang seimbang, dan yang jika diikuti akan membuat baik pria maupun wanita dimanapun berada menjadi seperti itu sebagai seseorang yang jarang sekali didapat atau jarang ditemukan. Nah, maukah kita menjadi pria atau juga menjadi seorang wanita yang jarang tersebut, yang sulit ditemukan tersebut, yakni menjadi pria yang baik dan menjadi wanita yang baik. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya perenungkan dari kitab Pengkhotbah di pasal yang ke-7 ini boleh sekali lagi mengingatkan bahwa Tuhan menolong kita melalui kitab Pengkhotbah ini, melalui nasihat Raja Salomo. Kita diajar untuk hidup seimbang supaya jangan ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Kiranya kita tetap berjalan pada jalur Tuhan dan kita tetap menyenangkan Tuhan seumur hidup kita. Shalom.